Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Pertama, senantiasa kita panjatkan rasa puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah lahir dan batin. Baru saja menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Bulughul Maram sampai pada pembahasan atau masih dalam pembahasan bab salat nafilah ya, salat sunnah. Subbahasanya adalah salat witir. Pada pertemuan berikutnya sebelumnya sekalian sudah kita bahas hadis-hadis yang berbicara tentang salat witir, terakhir tentang waktu salat witir. Ya, sejatinya atau hukum asalnya sholat witir itu bisa dilakukan dari setelah selesai sholat isya sampai fajar ya, sampai sebelum fajar. Ini hukum asalnya ya. Namun apabila ada seseorang yang terlewat tidak sholat witir ya, misalnya ketiduran, apakah masih boleh misalnya dia bangun sudah masuk waktu subuh, kemudian belum sholat witir, bolehkah dia melakukan witir? Nah, dalam hal ini memang ada beberapa pandangan ya. Sebagian ulama berpandangan tidak boleh karena sudah habis waktu sholat witir. Tetapi sebagian yang lain seperti dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan ya apabila dia belum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh. Ya, misalnya bangunnya pas azan subuh, kemudian dia masih sempat untuk sholat witir, maka dalam hal ini diperbolehkan ya sebagian ulama. Nah, hadis-hadis tentang hal itu sekalian yang mendukung tentang hal itu adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nama 'anil witri aw nasiyahu, siapa yang tertidur dari sholat witir atau lupa, fal yusalli idza asbaha aw dzakara, maka hendaklah dia melakukan sholat witir tersebut ketika masuk subuh ataupun ketika ingat. Rawahul khamsah. Ini menjadi dalil yang mendukung mereka yang berpandangan bahwasanya sholat witir masih boleh dilakukan ketika dia masuk sholat subuh, ketika dia tertidur atau lupa ya. Ini karena saking pentingnya sholat witir ya sekalian, sudah pernah kita sampaikan sholat witir ini Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat ya. Sehingga dalam mazhab Hanafi sholat witir ini dikategorikan sebagai wajib ya. Wajib namun kedudukannya di bawah fardu ya dalam pandangan mazhab Hanafi. Baik, mungkin kemarin ada beberapa pertanyaan, manakah yang lebih utama? Ya, lebih utama sholat witir dilakukan di awal setelah selesai sholat isya ataukah ketika dia bangun malam? Ya. Hukum asalnya boleh seseorang sholat witir selesai sholat isya langsung sebelum tidur ya, jika khawatir tidak bangun malam. Namun mengenai waktu yang utama itu kapan ya? Di sini hadis dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man khafa alla yaquma min akhiril lail, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di awal malam. Wa man tami'a an yaquma akhirahu, dan siapa yang toma' itu sebenarnya toma' yang berobsesi, yang punya keinginan ya, punya kemampuan untuk keinginan untuk bangun di akhir malam, fal yutir akhirul lail, maka hendaknya berwitir di akhir malam. Fa inna sholata akhir lail masyhudatun, karena sesungguhnya solat di akhir malam itu disaksikan. Wa dzalika afdal, dan hal itu lebih utama. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi terkait dengan waktu malam secara umum ya, dan sholat witir secara khusus, afdolnya, utamanya dilakukan di malam akhir ya, di waktu malam ya. Sekalipun tadi bagi orang yang mungkin khawatir tidak bangun di malam hari, maka dia boleh melakukan witir selesai sholat isya atau selesai sholat sunnah ba'diyah isya, kemudian dilanjut sholat witir atau mungkin sebelum tidur. Sebagaimana hadis yang mungkin sudah berapa kali kita sampaikan, hadis Abu Hurairah ya, di mana beliau mengatakan, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku 3 hal untuk tidak ditinggalkan. Yang pertama, al-witru qabla naum, salat witir sebelum tidur. Kemudian as-siyam salah satu ayyam fi syahrin, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, ayyamul bid. Wa raka'at duha, dan tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya salat witir boleh dilakukan di awal malam. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, ini hadis tersebut ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bagi seseorang yang khawatir tidak bangun malam, maka boleh dia melakukan witir di awal malam. Wa fihi dalalatun ala anna ta'khirul witri afdal. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mengakhirkan salat witir di akhir malam itu lebih utama. Walakin in khafa alla yaquma qaddamahu li alla yafutahu. Namun jika dia khawatir tidak bangun, maka hendaknya dia mendahulukan melakukan salat witir di awal malam supaya tidak kehilangan. Wa qad dhahaba jama'atun minas salaf ila hada wa ila hada wa fa'ala qulun bil halain. Dan sebagian ulama-ulama salaf berpandangan 2 hal ini, maksudnya ya boleh melakukan sholat witir di awal malam dan juga di akhir, kadang di awal malam, kadang di akhir malam. Ya, wa fa'ala qulul bil halain, dan mengerjakan dua-duanya, maksudnya kadang di awal malam juga di akhir malam. Wa makna qauli sholati akhiril masyhuda, adapun arti bahwasanya sholat di akhir malam itu masyhudatun, disaksikan, artinya adalah tashhaduhal malaikatul lail wal malaikatun nahar. Seorang yang sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ini termasuk sholat subuh ya sekalian, termasuk sholat subuh, karena para malaikat itu juga mereka punya waktu bergantian ya, punya shift kerja, punya shift jaga, yaitu malaikat jaga malam dan malaikat jaga siang. Sehingga ketika kita bangun sholat subuh atau mungkin sebelum subuh kita sudah bangun, maka sholat kita itu dicatat oleh 2 malaikat tadi. Malaikat malam yang akan pergi meninggalkan shiftnya, dia mencatat hamba Allah telah bangun dan melakukan sholat malam atau juga sholat sunnah sebelum subuh. Dan malaikat yang penjaga siang yang baru datang sudah mulai mencatat bahwasanya hamba Allah ini sudah bangun malam ya di akhir malam. Jadi sehingga ini makna dari
Salat akhir lail masyhudah. Arti dari sabda Rasulullah, sesungguhnya salat di akhir malam disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh para malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, ya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, Bapak sekalian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tala'al fajru faqad dhahaba waqtu kulli salatil lail wal witr, fa autir qabla tulu'il fajr." Rawahu At-Tirmidzi. Ini hadis yang menegaskan tentang habisnya waktu salat witir bagi mereka yang berpandangan salat witir hanya boleh dilakukan selama belum masuk waktu fajar. Artinya Rasulullah bersabda, jika fajar telah terbit, maka telah pergi semua waktu salat malam termasuk witir. Maka witirlah, lakukanlah salat witir sebelum terbit fajar. Rawahu Tirmidzi. Ya. Fatakhsisul amr bi al-itar li ziyadatil inayah bi sya'nihi wa bayani annahu aham salatul lail fa innahu yadhhab waqtuhu bi dhahabil lail. Hadis ini setelah Rasulullah menyebut nama salat malam masih disebutkan juga salat witir. Ya, jadi ketika waktu fajar itu telah terbit, maka hilanglah waktu salat malam dan salat witir. Penyebutan sholat malam dan sholat witir dalam satu redaksi, padahal witir pun juga dilakukan pada malam hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat witir, ya, penegasan tentang pentingnya sholat witir. Ya. Annahu aham sholatul lail, fa innahu yadhabu waqtuhu bidhahabil lail, di mana dia telah pergi waktunya dengan perginya waktu malam. Wa taqaddam fi hadits Abi Sa'id anna an-na'im wan nasi ya'tiyani bil witri 'inda al-yaqdhah. Dan hadis sebelumnya yang tadi kita baca, bagi seseorang yang tertidur atau lupa dari sholat witir sampai kehilangan waktu malam atau sampai masuk waktu subuh, maka dia boleh untuk melakukannya. Mungkin bahasanya mudahnya adalah semacam mengqadha gitu ya, karena dia melakukan sholat witir di luar waktunya, yaitu ketika subuh atau ketika ingat, ya. Bahwa mukhassisatun lihada. Maka hadis yang tadi, hadis yang Rasulullah menjelaskan seorang yang tertidur atau lupa dari sholat witir, maka hendaklah dia berwitir di waktu subuh atau ketika ingat. Ini menjadi pengtaksis, menjadi pengkhusus hadis yang umum ini. Hadis umumnya adalah bahwasanya waktu sholat malam termasuk sholat witir itu sebelum masuk waktu fajar. Dan tapi dalam kasus tertentu bagi seseorang yang tertidur atau lupa maka boleh mengqadhanya, ya. Idza asbaha wa fabayyana anna al-murad bi dhahabi waqtil witri bi dhahabil lail ala man tarakal witra li ghairil udhrin. Oleh karena itu maksud dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, jika waktu fajar telah terbit maka sudah pergi waktu semua sholat malam, maka tidak boleh melakukan sholat witir termasuk di dalamnya ketika sudah masuk waktu fajar bagi orang yang memang sengaja tidak sholat malam atau tidak sholat witir. Sehingga hadis yang sebelumnya tadi itu ada embel-embelnya ada alasannya, yaitu bagi orang yang lupa ataupun terlewatkan atau ketiduran, ya. Seperti halnya dalam sholat wajib, ya, lupa dan ketiduran ini menjadi alasan di mana seseorang boleh mengqadha sholat, atau bukan boleh, wajib mengqadha sholat, yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Ya, jadi kapan seseorang itu wajib mengqadha sholat, misalnya sholat zuhur dia lupa atau ketiduran. Apabila disebabkan dua alasan ini maka wajib untuk diqadha. Ya, begitu juga misalnya orang lupa sholat asar atau ketiduran, tidur dari setelah sholat zuhur sampai bangun-bangun maghrib misalnya, sehingga kelewatan sholat asar, ya, tertidur. Maka dalam hal ini ketika dia bangun harus segera dan mengqadha
sholat asar yang dia ketinggalan. Oleh karenanya termasuk hadis ini berlaku bagi orang yang memang tidak tanpa ada uzur, ya bukan karena ketiduran atau bukan karena lupa, maka dia tidak boleh melakukan sholat witir ketika sudah masuk waktu fajar, karena sejatinya ketika sudah masuk waktu fajar itu sudah habis waktu untuk melakukan sholat malam, termasuk di dalamnya sholat witir. Wa fitar kidzalika linaum marwahu at-Tirmidzi an Aisyah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli min al-lail mana'ahu min dzalika an-naum aw ghalabathu 'ainahu shalla min an-nahar finta asyrata rakaatan. Ini ada satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ini di Aisyah, riwayat Imam Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak salat malam. Berarti pernah juga Rasulullah tidak salat malam. Idza lam yusalli minal lail, jika Rasulullah tidak melakukan salat di bagian waktu malam, karena hal itu disebabkan karena tidur ataupun ghalabathu ainahu, ataupun dia tertidur, ya maksudnya tertidur, maka beliau sholat minan nahar, beliau melakukan sholat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Mungkin yang dimaksud sholat duha, ya sholat duha di harinya, hari tersebut melakukan sholat sebanyak 12 rakaat. Qala hasanun sahih, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Ini sudah selesai pembahasan salat witir dan memasuki hadis-hadis masih dalam bab salat nafilah atau salat sunnah, tetapi hadis-hadis berbicara tentang salat duha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha sebanyak 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah, rawahu Muslim. Dan juga pernah beliau menambahnya lebih dari 4 rakaat, maksudnya masya Allah, ya, yang tidak mungkin masya Allah di sini maksudnya tidak terhitung jumlahnya, berapa kali beliau lebih dari 4 rakaat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadza yadullu ala syar'iyyati salat duha. Hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya salat sunnah duha. Wa ana aqallaha arba'un wa qila rakaatan. Dari hadis ini seolah-olah memberikan petunjuk bahwasanya salat duha paling sedikit adalah 4 rakaat. Wa qila, namun ada yang menjelaskan pandangan lain, rakaatan paling sedikit adalah 2 rakaat. Wa hadza fi sahihain fi riwayat Abi Hurairah. Dan salat duha yang mengatakan bahwasanya minimal 2 rakaat ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang tadi saya sebut di awal, ya, di mana beliau mengatakan kekasihku Rasulullah telah berwasiat kepadaku 3 hal untuk tidak ditinggalkan. Salah satunya adalah tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha. Ini menunjukkan bahwasanya salat duha paling sedikit 2 rakaat. Wa qala Ibnu Daqiq al-'Id la'allahu dzikrul aqal alladhi yujad at-ta'kid bi fi'lihi. Ibnu Daqiq mengomentari hadis ini boleh saja menyebut jumlah paling sedikit adalah sebagai penguat, ya, sebagai penguat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa fi hadza dalilun ala istihbab salatid duha wa ana aqallaha rakaatan. Dan sekaligus hadis ini, hadis yang tadi Abu Hurairah riwayat Sahihain Bukhari dan Muslim yang tentang wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah supaya tidak meninggalkan salat duha minimal 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya salat duha istihbab, disunahkan, ya, dianjurkan. Wa ana aqallaha rakaatan, dan paling sedikit adalah 2 rakaat. Wa adam muwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'liha la yunafi istihbabaha. Dan adapun Rasulullah tidak selalu salat duha. Jadi Rasulullah itu tidak setiap hari salat duha. Hal itu tidak mengurangi atau tidak menafikan sunnahnya salat duha. Sekalipun Rasulullah tidak setiap hari salat duha. Li'annahu hasilun bidalalatil qaul, karena hukum sunnah tersebut telah tercapai
ataupun telah ada dengan dalil yang berupa ucapan Rasulullah. Karena definisi sunnah itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Jadi 3 hal ini yang berasal dari Rasulullah, maka mempunyai fungsi hukumnya sunnah, ya. Namun juga boleh saja ada penjelasan-penjelasan lain jika hal itu terkait dengan kewajiban, juga bisa saja dipahami sebuah kewajiban. Sekali lagi di sini, dengan tidak adanya Rasulullah itu melakukan terus-menerus setiap hari sholat duha, tidak menafikan atau tidak meniadakan hukum sunnahnya, karena hal itu sudah ditunjukkan dengan ucapan beliau. Walaysa min syartil hukum an tatadhafar alaihi adillatul qaul wal fi'l, dan tidak menjadi syarat pula suatu hukum itu sunnah tidak disyaratkan harus berlakunya antara perbuatan, perilaku dan ucapan terus menerus. Walakin ma wadhafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihi murajjih ala ma lam yuwadhif alaihi. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya terus menerus beliau selalu melakukan hal itu sebagai penguat, ya, sebagai penguat tentang kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat duha itu hukumnya adalah sunnah, ya. Akan tapi di sini juga di dalam buku Subulus Salam beliau menyebutkan beberapa pandangan ulama mengenai sholat duha yang dihimpun oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menghimpun beberapa pendapat tentang hukum sholat duha. Di sini disebutkan wa amma hukmuha, adapun hukum sholat duha, faqad jama'a Ibnu Qayyim al-aqwal fa balagat sittata aqwalin. Ibnu Qayyim telah menghimpun beberapa pendapat terkait hukum sholat duha sampai ada 6 pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama, annaha sunnatun mustahabbah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya sholat duha itu hukumnya sunnah dan dianjurkan. Asani la tusra illa lisabab. Yang kedua, sholat duha itu tidak disyariatkan kecuali ada sebab. Seperti tadi misalnya Aisyah menceritakan Rasulullah tidak melakukan sholat malam, kemudian di pagi harinya, di siang harinya melakukan sholat duha sebanyak berapa? 12 rakaat. Jadi semacam ada sebab. Atau nanti ada hadis lain yang menunjukkan ada sebab. Asalis la tusahab aslan. Ini pendapat yang ketiga, mengatakan sholat duha itu tidak disunahkan sama sekali. Yang pendapat keempat, yustahab fi'luha tarotan wa tarokaha tarotan fala yuwadhib 'alaiha. Pendapat yang keempat mengatakan sholat duha itu disunahkan sesekali, maksudnya tidak terus setiap hari. Jadi kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Ini pendapat yang keempat. Al-khamis, yustahab al-mudhafa 'alaiha fil buyut. Pendapat yang kelima, sholat duha itu disunahkan dan terus menerus dilakukan di rumah, manakala di rumah. Ini pendapat yang kelima. Yang keenam, ini lebih serem lagi dari pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga tadi tidak disunahkan sama sekali. Pendapat yang keenam, annaha bid'atun. Salat duha itu bid'ah. Waqad dzakara hunalika mustanadun kulli qaulin. Dan setiap pendapat itu mereka punya sandaran dalilnya, ya. Hadza wa arjahul aqwal anha sunnatun mustahabbah. Namun dalam buku ini setelah menyebut beberapa pendapat ulama, beliau menjelaskan pendapat yang lebih arjah, lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada adalah annaha sunnatun mustahabbah, bahwasanya salat duha itu sunnah dan dianjurkan. Waqad qarara Ibnu Daqiqil 'Id, na'am waqad 'arada hadits Aisyah hadza haditsuha alladhi afada qawlahu. Dan ya ini
Ibnu Daqiq menyebutkan tentang pendapat yang berbeda tentang hukum sholat duha ini. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, inilah di dalam majelis ilmu ya. Dalam majelis ilmu itu memang sebaiknya semua pandangan yang ada itu disebutkan ya, tidak disembunyikan. Adapun nanti kita mengambil sikap mana yang terbaik, terkuat, nah itu ahlan wa sahlan. Begitu ya, supaya nanti juga masyarakat ataupun jamaah itu mengetahui jika misalnya nanti di suatu saat ada seseorang yang punya pandangan demikian berbeda yang dia yakini ataupun dia ikuti, maka dia pun sebenarnya sudah pernah mengetahui di tradisi di kalangan ulama pun juga ada perbedaan pandangan mengenai hukum sholat duha ya. Sehingga saling menghargai di dalam mensikapi sebuah perbedaan ya. Namun sekali lagi dalam buku Subul Salam ini berdasarkan hadis tadi ya, riwayat Muslim juga sebelumnya juga riwayat Muslim tentang sholat duha, beliau mengambil sikap bahwasanya sholat duha itu disunahkan. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat, beliau pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Ini sekaligus menjadi dalil bagi tadi hukum salat duha. Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha. Qalat la. Beliau mengatakan tidak. Illa an yaji'a min maghibihi, kecuali jika baru datang dari tempat bepergian. Ini hadis yang mendukung pandangan bahwasanya sholat duha itu disyariatkan jika ada sebab. Sebab yang pertama tadi misalnya Rasulullah sholat duha karena malam harinya tidak sholat. Kalau ini sholat duha ketika baru datang dari bepergian atau mungkin setelah bepergian dan kemudian di rumah beliau sholat duha. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu yusalli qattu subhata duha wa inni la usabbihuha." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat pagi duha sama sekali, qattu. Wa inni la usabbihuha. Jadi seolah-olah semacam ada kontradiksi ya. Di satu sisi tadi Aisyah menceritakan pula Rasulullah pernah sholat duha sebanyak 4 rakaat. Rasulullah juga sholat duha ketika datang dari bepergian ya. Namun di hadis ini Aisyah ditanya, Aisyah menceritakan tidak pernah melihat Rasulullah melakukan sholat duha sama sekali. Nah, seperti apa penjelasannya? Di sini disebutkan sekalian, fa innal awal dalla ala annahu kana yusalliha daiman lima tadullu alaihi kalimatun kana fa innaha tadullu ala tikrar. Hadis yang pertama tadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu senantiasa melakukan sholat duha karena dalam hadis menggunakan istilah kana. Kana itu bahasa Arab ya, kana mempunyai fungsi at-tikrar. Di sini disebutkan tadullu ala tikrar, menunjukkan Rasulullah berulang-ulang melakukan sholat duha. Wasaniyah dalat ala annahu kana li yusalliha ila fi halatin maji'ihi min maghibihi wa qad jama'a bainahuma. Dan hadis yang kedua menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha disebabkan karena beliau datang dari tempat bepergian, dari setelah tidak ada di rumah ya, kemudian hadir dan melakukan sholat duha. Fa inna kalimata kana yaf'alu kada la tadullu ala jawab jaiman. Karena ucapan yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu melakukan ini dan melakukan itu ya, kana yaf'alu kada, menunjukkan bahwasanya hal itu tidak dilakukan secara terus menerus, bal ghaliban, akan tetapi umumnya ataupun mayoritas dilakukan. Wa idza qamat qarinatun ala khilafihi sarrafatha anhu kama huna
Oleh karena itu, jika ada faktor lain atau ada petunjuk lain yang menunjukkan makna yang berbeda dari kebiasaan dan sesuatu yang dilakukan Rasulullah, maka qarinah ataupun misalnya hadis yang menunjukkan seolah-olah berbeda, bertentangan dengan yang tadi menunjukkan Rasulullah melakukannya, maka harus dipahami dengan makna yang bahwasanya Rasulullah melakukannya. Fa inna Allah dhathani sarafaha 'anid dawam wa anaha arada biqauliha la ila an yaji'a min maghibihi. Jadi ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak melakukan sholat duha kecuali beliau datang dari bepergian, ini ingin menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak melakukan sholat duha secara terus menerus. Ya, dipahaminya demikian karena memang hadis sebelumnya jelas-jelas menunjukkan Rasulullah melakukan sholat duha. Nafar ru'yatahu sholat duha wa annaha lam tarahu yaf'aluha illa fi dzalikal waqt wal lafdhu al awal ikhbarun amma balaghaha fi annahu makana yatruku sholat duha illa annahu yudha'afu hadha qawluhu ayat Muslim wa huwa aidan fil Bukhari wa lafdhuhu walau qala walahu makana aula ay Aisyah ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu sabihatat duha bi dhammis sin wa sukunil ba wa inni la usabbiha fa nafat ru'yataha li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam akhbarat annaha kanat taf'aluha ka'annahu istinadun ila ma balaghaha min al-haf 'alaiha wa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam laha fa alfadhuha la tata'arad hina idin. Adapun ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang dimana beliau mengatakan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha, ini seperti seolah-olah menafikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa hal ini dipahami bahwasanya beliau melakukan hal itu istinadun ila ma balaghaha minal haf 'alaiha. Jadi dipahami bahwasanya Rasulullah sekalipun melakukan sholat duha akan tetapi tidak hafayahutu itu memerintahkannya kepada Aisyah seperti untuk melakukan seperti Rasulullah. Jadi tidak menafikan bahwasanya Rasulullah tidak pernah sholat duha karena hadis riwayat Muslim sebelumnya jelas-jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha. Al-muradu biqauliha ma ra'aituhu ay dawama 'alaiha. Oleh karena itu maksud dari ucapan Aisyah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha artinya adalah ay dawama 'alaiha. Tidak melihat Rasulullah melakukan sholat duha itu selalu terus menerus. Maksudnya demikian, bukan berarti menafikan apa yang Rasulullah pernah lakukan. Wa qala Ibnu Abdul Bar wa yurajjah ma ittafaqa alaihi syaikhan wa huwa riwayatu isbatiha duna ma infarada bihi Muslim. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya lebih dikuatkan apa yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yaitu riwayat tentang kebenaran atau ketetapannya Rasulullah melakukan sholat duha. Tidak seperti riwayat yang Imam Muslim meriwayatkan sendiri. Wahya riwayatun nafiha. Riwayat Muslim yang beliau sendiri tanpa Imam Bukhari itu hadis yang menafikan sholat duha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Ibnu Abdul Bar lebih menguatkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala wa adamu ru'yati Aisyah lidzalika la yastalzim adamul wuqu' alladhi asbatahu ghairuha. Dan apa yang diucapkan oleh Aisyah bahwasanya beliau tidak melihat Rasulullah melakukan sholat duha, hal ini tidak tidak mengharuskan atau tidak berarti sesuatu tersebut tidak pernah terjadi. Artinya ucapan Aisyah yang mengatakan aku tidak melihat Rasulullah di waktu duha melakukan sholat itu bukan berarti Rasulullah tidak melakukan. Boleh saja Rasulullah melakukan dan tidak dilihat oleh Aisyah. Sebagaimana
hadis sebelumnya di mana Aisyah menceritakan Rasulullah sholat duha sebanyak 4 rakaat, ya. Atau makna ucapan Aisyah itu seperti yang tadi dipahami oleh sebagian ulama, yang dimaksud Aisyah tidak melihat Rasulullah sholat duha itu artinya Rasulullah tidak melakukan sholat duha secara terus menerus, akan tetapi dengan bergantian, kadang sholat duha dan kadang tidak, ya. Seperti kalau kita kembali kepada hukumnya tadi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang ada 6 pendapat mengenai hukum sholat duha. Qultu wa bima ittafaqa alaihi fi isbatiha hadis Abi Hurairah fi sahihain. Aku mengatakan, maksudnya ini Subulus Salam, ya, Son'ani, apa yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim tentang tetapnya sholat duha adalah berdasarkan hadis Abu Hurairah yang ada di dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, annahu awsahu sallallahu alaihi wasallam bi alla yatruka raka'at duha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha. Wa fi targhib fi fi'liha ahadits katsiratun, dan hadis-hadis yang isinya motivasi untuk melakukan salat duha itu sangat banyak sekali, ya. Wa fi adadiha kadzalik mabsutatun fi kutubil hadis. Begitu juga jumlah hadis yang membicarakan tentang keutamaan, ya, atau motivasi anjuran untuk melakukan sholat duha ini sangat banyak di dalam buku-buku hadis. Berikutnya adalah masih terkait sholat duha, kapan dilakukan. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul awabin hina tarmadu al-fisal, rawahu Tirmidzi. Sholat awabin dilakukan ketika al-fisal. Al-fisal itu anak unta. Tarmadu itu apa, ya? Bahasa bebasnya itu adalah kepanasan. Yang kalau orang kicat-kicat itu kesentrong terkena terik matahari. Jadi pagi sudah mulai agak memanas, ya, terik matahari sudah mulai menyengat. Nah, itulah sholatul awabin. Jadi penyebutan sholat duha itu diantaranya adalah sholat awabin, sehingga memang ada perbedaan para ulama mengenai sholat awabin itu sholat apa. Ada yang mengatakan sholat sunat yang dilakukan antara maghrib sampai isya. Ada yang mengatakan sholat awabin itu adalah sholat duha, seperti dalam hadis ini, ya. Rasulullah mengatakan, bersabda, sholatul awabin, sholat duha dalam hal ini, karena ini dimasukkan dalam bab sholat duha. Sholat duha itu dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan, ya. Ramadan itu artinya panas, ya, karena bulan Ramadan itu biasanya, ya, panas. Atau orang yang berpuasa memang kondisinya, ya, panas, ya. Maksud dari ini adalah termadul fisal tahtariqu minal ramda wa huwa syiddatu hararatil ardi min wuqi'i syamsi 'ala ramli. Yang dimaksud dengan tarmadul fisal ketika anak unta kepanasan adalah disebabkan karena panasnya bumi, yaitu ketika anak unta, ya, menginjak wuqu'u syamsi 'ala ramli, sinar matahari menyengat. Romal itu kerikil, ya, kerikil yang ketika kena matahari kan jadi panas, ya. Wa ghairuhu wa dzalika yakunu 'inda irtifa'i syams, dan hal itu terjadi ketika matahari sudah meninggi. Wa ta'thiruhal har wal fisal jam'u fasil wa huwa waladun naqah. Yang dimaksud dengan fisal adalah fasil, yaitu anak unta. Summiya bidzalika li faslihi an ummihi, dinamakan fisal karena fisal itu artinya lepas, karena dia sudah lepas dari induknya, ya. Walam yadhkur adadan baqad akhrajahul Bazzar min hadis Sauban, dan dalam hadis ini tidak disebutkan tentang jumlah berapa rakaat salat duha, tetapi sedang berbicara mengenai waktu salat duha. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita sering mendengar hadis tentang fadilah sholat 2 rakaat bagi orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir di tempatnya di masjid itu sampai menunggu matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala umroh seperti melakukan pahala umroh dan haji sempurna. Kalau saya memahami hadis ini, itu adalah tentang fadilah sholat 2 rakaat atau sholat, sebagian ulama menyebutnya sebagai sholat isyraq, sholat syuruk, ya. Tentu dilakukannya bukan pas tepat matahari terbit, karena matahari sedang terbit, pas terbit itu kita dilarang untuk sholat, yaitu setelah meninggi. Namun ada juga yang mengatakan 2 rakaat tersebut adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Ya, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, yang pasti fadilah atau keutamaan bahwasanya 2 rakaat tersebut sama seperti atau mendapatkan pahala seperti umroh dan haji, itu merupakan paket, bukan hanya sekedar sholat 2 rakaat saja. Kalau kita namakan misalnya sholat duha di awal waktu, akan tetapi dia ada kaitannya dari sejak apa tadi? Sholat subuh berjamaah, atau dimulai dari sholat sunnah sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat. Jadi ini merupakan sebuah rentetan ibadah yang dimulai dari sejak subuh sampai matahari terbit, kemudian disambung dengan sholat 2 rakaat. Memang dalam hadis itu tidak disebutkan nama sholatnya, ya. Jadi bunyi hadisnya adalah siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, kemudian setelah itu berzikir di tempatnya sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya adalah pahala haji dan umroh sempurna. Ya. Jadi memang tidak ada Rasulullah menamai sholat tersebut, ya, sehingga disinilah kemudian para ulama berbeda pandangan mengenai nama sholat tersebut. Ada yang menyebutnya sholat isyraq, ada yang menyebutnya sholat duha di awal waktu. Ya. Dari hadis Sauban, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yastahibu an yusalli ba'da nisfin nahar. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah innaka tastahibu as-shalah hadhihi sa'ah. Dari Sauban menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai melakukan sholat di tengah siang. Tengah siang itu kalau siang jam 12 berarti tengahnya jam berapa? Kalau fajar itu jam berapa? Jam 4 ya misalnya. Berarti tengahnya ya mungkin jam 9 gitu ya. Jam 9 atau antara 9 dan 10. Maka disebutkan Rasulullah SAW menyukai melakukan sholat di pertengahan siang. Maka Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau menyukai, ya, mencintai sholat di waktu ini. Qala tuftah fiha abwabus sama wa yandur tabaraka wa ta'ala fiha birrahmah ila khalqihi wa hiya salatun kana yuhafid 'alaiha Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa fihi rawin matruk, ya. Hanya saja hadis ini ada perawi yang matruk, ya, yang tidak ada rawi yang tertinggal, ya, yang tidak dikenali perawinya, ya. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau menyukai waktu ini untuk melakukan sholat. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya waktu ini merupakan waktu dibukanya pintu-pintu langit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya dengan penuh rahmatnya, kasih sayangnya. Dan ini merupakan sholat yang senantiasa dijaga, dipelihara oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Akan tetapi sekali lagi dalam hadis ini ada seorang rawi yang hilang, ya. Kemudian hadis berikutnya sekalian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha,
sinta asyrata raka'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu at-Tirmidzi wastaghrabahu. Artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, namun dianggapnya sebagai hadis gharib. Gharib itu artinya sekalian, kalau secara bahasa artinya asing, ya. Asing karena ada perawinya itu ya tidak sampai jumlah mutawatir, ya. Jadi kalau dari sisi jumlah perawi hadis, apabila jumlahnya banyak, ini hadisnya mutawatir, jumlah yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat dusta. Kemudian selain dari mutawatir, ini ada hadis ahad, ya. Kemudian ada hadis aziz, dan ada juga hadis gharib, yang mana jumlah perawinya itu tidak sampai pada jumlah mutawatir. Hadis ini rawahu Tirmidzi wa qala al-musannif isnaduhu dhaif. Akan tetapi Ibnu Hajar mengatakan sanad dalam hadis ini dhaif. Al-Bazzar dari Ibnu Umar berkata, qultu li Abi Dzar ya amma ausini, qala sa'altani amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Ibnu Umar berkata, aku berkata kepada Abu Dzar, wahai pamanku, nasihatilah aku. Maka Ibnu Umar mengatakan, engkau telah bertanya kepadaku sesuatu yang aku pernah minta kepada Rasulullah. Faqala in shalaitad duha rak'atain lam tuktab minal ghafilin. Maka beliau mengatakan, jika engkau sholat duha sebanyak 2 rakaat, maka engkau akan dicatat sebagai orang yang tidak masuk golongan orang yang lalai jika sholat 2 rakaat duha. Wa in sholaita arba'an kutibta minal abidin. Jika engkau sholat duha sebanyak 4 rakaat, engkau akan dicatat sebagai minal abidin, dari kalangan orang-orang yang ahli ibadah. Wa in sholaita sittan, jika engkau sholat sebanyak 6 rakaat sholat duha, lam yalhaqqa dzambun, maka engkau tidak akan disusul oleh dosa. Wa in sholaita samanian, jika engkau sholat duha sebanyak 8 rakaat, kutibta minal qanitin, maka engkau akan ditulis bagian dari orang-orang yang kunut. Kunut ini orang-orang yang khusyuk. Wa in sholaita sinta asyrata, jika engkau sholat sebanyak 12 rakaat, buniyalaka baitun fil jannah, maka engkau akan dibangunkan rumah di surga. Hanya saja hadis ini di dalamnya ada Husain bin Atha dan dilemahkan didhaifkan oleh Abu Hatim, ya. Terakhir saya bacakan hadisnya saja Bapak sekalian, dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalla duha samaniya raka'atin. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumahku dan beliau melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang berbicara tentang sholat nafilah, sholat sunnah, termasuk di dalamnya sholat duha. Yang pertama dari sisi hukumnya, yang kedua waktunya, dan yang ketiga adalah tentang keutamaannya, ya. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.